Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan menjadi bulan penggemblengan jasmani dan rohani bagi umat muslim. Ia meninggalkan banyak kenangan dan keindahan. Namun bagaimana pasca Ramadan? Apakah kita mampu mempertahankan kualitas dan kuantitas ibadah kita? Pemirsa, di studio telah hadir Ustadz Roswan Manto yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu menjaga kualitas ibadah pasca Ramadan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Ibu dari Majelis Taklim Bidadari Surga, Desa Bua, Kecamatan Batu Daa, Kabupaten Gorontalo. Assalamualaikum Bapak, Ibu-ibu, sehat semuanya? Insya Allah masih semangat ya Bu? Ya. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Ustadz, Ramadan boleh pergi, tapi semangat ibadah tak boleh berhenti. Nah, mohon penjelasannya terkait tema menjaga kualitas ibadah pasca Ramadan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ba'd. Baik, ibu-ibu Majelis Ta'lim Bidadari Surga yang dirahmati Allah, para pemirsa dimanapun berada, insya Allah kita semua dalam naungan rahmat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ramadan itu adalah tempat kita untuk belajar, sehingga ada sebuah ungkapan mengatakan begini: kun rabbaniyan wala takun kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadi jadilah hamba Allah, jangan menjadi hamba Ramadan. Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang ada di dalam maupun di luar Ramadan. Karena kalau kita akan menjadi hamba Ramadan, hanya di Ramadan itu kita hanya berfokus. Padahal kita harus sadar bahwa Ramadan itu adalah ibarat madrasah. Ramadan itu adalah sekolah, tempat kita belajar tentang hidup dan kehidupan. Supaya setelah Ramadan itu, apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita perbuat di Ramadan itu yang akan kita pertahankan di luar Ramadan. Jangan sampai di dalam Ramadan dia begitu semangat sekali, di dalam Ramadan dia menangis luar biasa, bertobat luar biasa, tapi begitu di luar Ramadan malah berbanding terbalik dengan apa yang dia lakukan. Padahal selama sebulan itu Allah memang menghadirkan sebuah pembelajaran dalam diri kita. Banyak memang pelajaran yang harus kita ambil dari Ramadan. Misalnya supaya menghadirkan spirit dalam diri kita itu kita harus ingat. Ada satu pesan Al-Quran surah Al-Hasyr, dan ini sudah sangat familiar ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi hendaklah setiap orang itu memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk hari kemudian, untuk hari setelahnya. Makanya hal-hal seperti ini kita harus hadirkan. Spirit tentang semangat itu kita harus hadirkan di pasca Ramadan. 3M setidaknya yang kita bisa hadirkan. Yang pertama muhasabah, yang kedua mujahadah, yang ketiga muraqabah. Kalau muhasabah itu adalah introspeksi diri, sampai di mana. Jangan sampai setelah Ramadan lepas semua ibadah kita. Kemudian ada mujahadah. Mujahadah itu bersungguh-sungguh mempertahankan amalan kita. Dan yang ketiga itu muraqabah. Kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu sekalian, bahwa di Ramadan itu kita harus ada perubahan, ya. Jangan sampai setelah Ramadan sama dengan Ramadan sebelumnya. Bahkan kata Nabi, orang yang paling merugi itu adalah mereka yang ketika Ramadan berlalu belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak juga yang harus kita pelajari. Misalnya ayat yang begitu familiar yang orang hafal juga, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Siapa mereka yang bertakwa yang mendapatkan ampunan itu? Lihat surah kembali pada surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Siapa orang yang bermuttaqin mendapatkan surga ini? 3. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit. Dan ini kita dibelajarkan lewat puasa itu. Betul. Ya, dibelajarkan bagaimana kepekaan sosial. Jadi Ramadan itu hadir bukan hanya sekedar
sekedar dia hablum minallah saja, tapi juga menghadirkan hablum minan nas. Bagaimana kita bisa bayangkan kita lapar kurang lebih 14 jam lah, dari azan subuh sampai azan maghrib. 14 jam, dan itu hilang dahaga, hilang lapar kita hanya dengan seteguk air. Makanya makanya kepekaan sosial juga itu hadir saat kapan kita sadar bahwa lapar kita itu cuma 14 jam. Di luar sana banyak saudara-saudara kita, banyak kaum muslimin, utamanya saudara-saudara kita yang berada di Palestina, makannya tidak teratur, kemudian makannya tidak tenang. Begitu makan mungkin kita di sini dengar petasan, di sana dengar bom gitu. Makanya menghadirkan kepekaan sosial. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang menginfakkan hartanya. Makanya setelah Ramadan itu setidaknya menghadirkan rasa bisa berbagi kepada orang-orang sekitar. Jangan sampai setelah Ramadan itu dia malah semakin bunggil bin pi'its bin bots. Ya, jadi semakin bunggili pi'ita dan botu gitu. Padahal Ramadan itu menghadirkan kita menjadi orang-orang yang mau untuk berbagi. Itu yang pertama. Yang kedua, wal kadhimin al ghaiz. Siapa wal kadhimin al ghaiz? Orang yang dapat menahan amarahnya. Coba lihat, dan itu kita dibelajarkan dari mana? Dari Ramadan. Wal kadhimin. Coba lihat orang kalau berpuasa, semarah apapun dia sama seseorang, jam 2 siang misalnya kita mau tidur siang, anak-anak ribut luar biasa di depan rumah. Apa kalimat yang kadang-kadang keluar dari ibu-ibu? Tinggal pio hiwa buti puasa. Anak dia puasa wah. Oh, antum apilo mula otak kengnya hibul huta watnya. Untung saya sementara berpuasa. Kalau tidak selesai urusan. Bagaimana ketika mau berbuka puasa? Lagi terlambat mau pulang, tiba-tiba baku senggol di motor, di mana, orang marah. Tapi orang akan ingatkan, puasa. Sabar. Jadi pada dasarnya kita ini bisa menahan amarah kita. Pada dasarnya kita ini bisa mengendalikan amarah. Kita ini bisa mengendalikan semua. Dari amarah bisa dikendalikan. Makan pun dikendalikan. Makan itu diatur. Ini makanan tahu, tempe. Semua itu kan halal untuk dimakan. Tapi tidak bisa disentuh sebelum waktunya. Kapan? Tunggu azan maghrib. Jadi jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, majelis ta'lim, bahwa kita itu sebenarnya bisa mengendalikan diri kita. Cuman kadang-kadang terlalu diperturutkan hawa nafsu ini. Makanya Ramadan hadir untuk apa? Ramadan hadir itu untuk senantiasa menjadikan diri kita, senantiasa membelajarkan diri kita, mengetuk pintu hati kita bahwa di Ramadan pun, di luar Ramadan pun kita bisa melakukan ini. Baik ya. Kemudian yang keempat yang bisa kita pelajari dari Ramadan itu adalah menghadirkan keimanan. Sehingga saya sering mengatakan begini, penerapan tentang rukun ihsan yang sering orang ketahui kan rukun iman, rukun Islam. Ada rukun ihsan. Bunyi rukun ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Penerapan tentang rukun ihsan itu bisa dipelajari dari mana? Dari puasa. Kok bisa begitu, Ustaz? Iya. Jadi ada namanya beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya, dan kalau kita tidak bisa melihatnya maka yakinlah Allah sementara melihat kita. Itu dipelajari dari mana? Dipelajari dari puasa. Siang hari Ramadan panasnya luar biasa. Tiba-tiba ada teman-teman yang iseng-iseng kirim di grup majelis ta'lim. Siapa yang iseng, siapa yang kuat baku seru di sini. Tiba-tiba dia kirim jam 2 siang itu panasnya matahari, dia kirim video. Orang lagi minum es campur es kelapa muda, taruh sirup, taruh susu, itu dia aduk memang baru dia kasih mendengar-dengar lagi. Luar biasa. Jadi orang setelah melihat video itu timbul rasa ingin minum, timbul rasa ingin makan, tergoda dia dengan, tapi tidak berani dia mengambil minuman itu. Kenapa? Dia menjaga puasanya. Makanya ada namanya istilahnya sense of muraqabatullah. Ada semacam diawasi oleh Allah. Dan itu belajar dari mana? Kita pelajari dari puasa. Makanya setelah Ramadan ini, setelah kita berpuasa di bulan Ramadan ini, itu senantiasa menghadirkan dalam diri kita itu ada semacam diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setelah ini jangan sampai
terlepas semua. Jadi selesai Ramadan, selesai juga semua amal ibadah. Justru malah Ramadan itu adalah tempat kita belajar. Apalagi ini bulan Syawal. Syawal itu asal kata dari kata syala, iftatah. Jadi peningkatan. Jadi kita harus meningkatkan. Bahkan setelah bulan Ramadan ini pun ada namanya puasa 6 hari. Di bulan Syawal. Man shoma Ramadana thumma atba'ahu sitta min Syawal fakana siyamuhu dahr. Jadi siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia tambah dengan 6 hari di bulan Syawal, maka sama dengan dia berpuasa selama setahun penuh. Bilang, Ustadz, ada yang di sana itu saya lihat buat 3 hari. Nah, tidak usah baku ikut dengan yang Bapak gitu. Apalagi puasa buat 3 hari baku dapat dengan Syawal. Nah, kenapa disebut dengan puasa selama setahun penuh? Imam An-Nawawi itu menjelaskan balasan setiap orang ketika beribadah itu balasannya 10 kali lipat. Jadi 10 kali lipat itu kita sudah berpuasa kemarin di 1 bulan, hitungannya sama dengan 10 bulan. Kemudian 6 hari itu kalau dikali 10 jadi 60 hari. 60 hari itu hitungannya 2 bulan. Jadi 10 hari tambah dengan 10 bulan tambah dengan 2 bulan di bulan Syawal, maka sama dengan 12 bulan. 12 bulan jadi 1 tahun. Jadi begitu kira-kira perumpamaannya. Jadi taib ya, mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Insya Allah kita akan pemantik lagi darinya. Ustaz, terkait puasa di bulan Syawal, kira-kira mana yang lebih didahulukan? Mengqadha puasa di bulan Ramadan atau Syawal, Ustaz? Ya, qadha Ramadan itu ibaratnya hutang. Jadi bagaimana kita bisa mendahulukan membeli sesuatu, sama dengan kita membeli sesuatu barang, tiba-tiba kita masih punya utang. Ibu-ibu mana? Mendahulukan membeli dulu barang atau bayar utang dulu? Pas. Jadi memang soal ada utang tahu kan? Nah, jadi memang paling bagus diselesaikan dulu qadanya. Kemudian kan tidak lama-lama juga, cuman beberapa hari lagi. Kemudian mana afdolnya itu? Bagusnya juga di Gorontalo itu ada kita ada tradisi lebaran ketupat itu kan. Nah, untuk siapa itu? Itu untuk yang berpuasa itu. Untuk yang berpuasa 6 hari itu. Yang 6 hari bulan. Coba kalau kemarin kita hari rayanya jatuh hari Senin ya. Hari Senin. Jadi afdolnya itu berpuasa itu sehari setelah hari raya. Makanya jangan heran kenapa sudah tidak ada lagi yang bertakbir setelah imam turun untuk menghargai mereka yang akan berpuasa pada besok. Beda dengan hari-hari tasyrik. Kalau hari-hari tasyrik itu semua yang pas potong kurban 3 hari masih takbir. Kenapa? Karena di situ diharamkan berpuasa. Berarti filosofinya begitu, Ustaz ya? Kurang lebih filosofinya seperti itu. Nah, di Gorontalo ada kearifan, ada namanya lebaran ketupat. Kalau ada yang bilang hari raya dalam Islam itu cuma 2. Cuma Idul Fitri dengan Idul Adha. Tidak usah pakai istilah hari raya ketupat. Pakai lebaran ketupat atau hari ketupat saja. Nah, untuk siapa itu? Untuk yang berpuasa 6 hari. Coba perhitungannya begini. Puasa hari raya kemarin hari Senin. Jadi kita mulai afdol berpuasa itu hari Selasa. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Seninnya pas ketupat begitu ya. Yang sini itu untuk hari raya bagi yang berpuasa 6 hari. Jadi kalau yang tidak berpuasa 6 hari. Nah, tapi Ustadz, bagaimana kita mau berpuasa? Kue semua ada. Banyak open house, Ustadz. Open house masih masa-masanya. Tidak jadi masalah selama dia di bulan Syawal. Tidak harus berurutan, Ustadz? Tidak harus berurutan selama dia di bulan Syawal. Ya, jangan sampai. Nah, Ustadz, bagaimana kita lagi berpuasa? Berpuasa, saya sudah tanam niat besok saya sudah berpuasa, memang berpuasa. Kemudian tiba-tiba ada teman, ada undangan open house, makan atau tidak makan? Ibu pilih mana, makan atau tidak makan? Makan saja. Ya, nanti gampang mau ganti lain dia. Nah, kaedahnya kita itu adalah raja dari puasa sunnah. Jadi kita itu, jadi boleh dilanjutkan, boleh tidak dilanjutkan. Karena posisinya puasa sunnah. Tapi jangan mengqadha. Pas membayar utang puasa tiba-tiba orang tawar makan. Makan atau tidak? Jangan. Maksudnya aku kalau begitu ibu memang pantas jadi penghuni surga ini, bidadari surga ini. Ya. Jadi seperti itu posisinya. Jadi ketupat itu bagi kita memang luar biasa. Makanya memang berjalan selaras dengan apa yang menjadi semboyannya Gorontalo itu, adati hula-hula atau syara itu syara hula-hula atau Qur'an. Kenapa? Untuk apa? Supaya
ada motivasi kita ketika mau berbuat sesuatu. Allah alam. Baik Ustaz, setahu saya begitu ya, Baik. terkait puasa sunnah itu kan boleh berniat maksudnya kapan dia berniat, tidak harus sebelum subuh begitu kan? Baik. Bagaimana dengan puasa Syawal Ustadz? Misalkan dia baru bangun jam 7, setelah sholat subuh dia tidur lagi, bangun jam 7, tapi belum berniat. Tiba-tiba dia berniat, puasa Syawal kira-kira boleh tidak Ustadz? Boleh atau tidak ibu-ibu? Bingung kan? Ya, baik. Posisinya itu ketika dia puasa sunnah, maka dia bisa berpuasa ketika itu juga. Oh, berarti apa saja ya, yang penting sunnah. Iya, posisinya puasa sunnah. Bahkan begini, bahkan dalam sebuah riwayat dituliskan ada puasa setengah hari. Dengar sampai selesai ini ya, jangan sampai pulang dari sini puasa setengah hari itu buka jam 12. Puasa setengah hari di akhir. Bukan puasa setengah hari di hari ke-30 ya. Karena biasa puasa setengah hari di hari ke-30. Jadi pas hari ke-30 jam 12 buka. Itu wajib diganti. Kalau ada yang sudah terlanjur begitu itu wajib diganti. Kenapa orang tua dulu langsung disuruh buka saja jam 12? Karena istilah Lamongan Panggul itu mawoluo hulalo. Kalau jangan mawoluo hulalo berarti maharamu puasa. Nah, itu ketika fatwa orang tua kita dulu. Sekarang kan kita sudah ada Majelis Ulama Indonesia, sudah ada Kementerian Agama yang mengatur ini. Makanya kita ikut pemerintah. Kira-kira seperti itu. Nah, ada istilahnya puasa setengah hari. Tapi bukan puasa setengah hari kita dari jam berapa sampai berbuka jam 12. Nabi itu pernah di siang hari itu dia tanya kalau ada makanan sama istrinya, ada masak atau enggak gitu ya? Iya, masak atau tidak. Istrinya bilang, Nabi tidak ada makanan, tidak bawa masak. Apa kata Nabi? Kalau begitu aku akan berpuasa hari ini. Makanya bapak-bapak ketika pastikan bapak-bapak juga nonton ini ya. Nanti sampaikan sama bapak-bapak kalau tidak bawa masak, berarti semua suruh puasa itu tipe itu. Ya. Kode itu. Kode itu puasa supaya irit-irit juga supaya. Nah, jadi dia bisa berpuasa. Jadi ada namanya puasa setengah hari itu. Nabi bilang, saudara kalau begitu aku akan berpuasa pada hari ini juga. Oh, syaratnya belum makan apa-apa dari. Syaratnya jangan belum makan apa-apa. Jangan sampai setelah makan 2 piring jam 8, tiba-tiba jam 12 batur, ya Allah, saya akan berniat. Ini serius atau tidak? Jadi pastikan dia belum makan apa-apa, belum minum sama sekali, dan dia masih bisa jaga itu memang lanjutkan untuk berpuasa sunnah. Allah alam. Tadi Ustaz sempat membahas tentang wal kadhiminal ghaidz. Ini terutama ibu-ibu Ustaz. Menahan amarah itu sulit sekali, apalagi dalam keadaan capek, anak-anak ribut. Masya Allah. Kira-kira ada tips tidak Ustaz? Saya saran, amarah itu munculnya dari mana? Amarah itu dari mana sumbernya? Dari api. Makanya kebiasaan dengan teman-teman pondok itu kalau ada yang mulai marah itu, apa yang dibuat? Disiram memang. Tapi saya khawatir dengan ibu-ibu bukan di sini ya, di tempat lain. Khawatirnya kalau disiram tambah menyala. Ya. Dia anggap ini malah bensin yang dia siram. Nah, cara mengendalikan diri untuk supaya tidak marah ketika berpuasa itu banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullah. Kalau memang masih muncul lagi jangan marah ketika berdiri. Makanya itu kan anjuran juga ketika suami istri yang lagi marah, abu butuh lama di rumah tapula, jangan marah ketika berdiri. Karena memang api itu dia itu ke atas, sehingga mau berdiri itu duduk ketika istighfar, astagfirullah. Kalau masih marah juga guling, astagfirullah. Kalau memang masih ada amarah juga, pergilah di kamar mandi. Mandi saja. Jangan minum air yang di kamar mandi, jadi mandi saja, gitu. Jadi amarah itu bisa pusatnya sumbernya dari api, dan api itu bisa tenang dengan air. Air wudu, air bisa tenang ya, supaya amarah itu hilang. Istighfar, banyak istighfar. Baik Ustaz, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati.
lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Bapak Ibu, sekarang kita berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sarwi Sahami dari Majelis Talim Bidadari Surga, Desa Bua, Kecamatan Batu Daak, Kabupaten Gorontalo. Pertanyaan saya, bagaimana cara supaya tetap istiqomah setelah bulan Ramadan? Mau Ustadz menjalankan ibadah-ibadah seperti di bulan Ramadan? Iya, apalagi tantangannya sekarang ya, lebih banyak mungkin kita berpuasa 6 hari bulan Syawal, banyak teman-teman yang tidak berpuasa dan lain sebagainya. Yang pertama itu kita sadari bahwa tidak semua nikmat yang Allah kasih saat ini yang kita rasakan itu yang orang lain rasakan. Jadi bahkan orang dalam kubur itu mengharapkan untuk bisa kembali kepada seperti hidup sekarang. Maka yakinilah bahwa nikmat yang saat ini kita rasakan itu adalah yang tidak semua dirasakan oleh orang lain yang sudah meninggal. Jadi mumpung Allah masih berikan kesehatan, Allah masih memberikan umur yang panjang, maka tanamkan dalam hati, saya harus banyak beribadah. Karena begitu kita meninggal nanti, yang dibawa itu adalah amal ibadah. Jadi orang mungkin harta, orang kalau bicara keluarga, mungkin itu hanya sekedar mengantar sampai di kuburan, di liang lahat saja. Tapi setelah itu adalah amal yang akan selalu bersama dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya tetap istiqamah, lihatlah orang sakit di sekitar kita. Jadi mereka suka beribadah, mereka ingin sekali mau beribadah, tetapi lagi-lagi kembali bahwa terkendala dengan keadaan dia yang saat ini. Sakitnya mungkin, dia tidak mampu lagi mau berbuat ini. Jadi saran saya supaya gampang, lihat orang sakit. Atau paling kalau susah mau dapat orang sakit di Batu Daak, jalan-jalan ke rumah sakit. Jadi mulai besok saya saran sama ibu-ibu mau pergi di rumah sakit. Kalau satpam mau tanya, Bu mau ngapain? Saya mau pergi di rumah sakit. Satpam tanya, kamar nomor berapa? Semua kamar saya mau pergi akan. Siapa yang tiba mulai sebenarnya? Pokoknya saya hanya ingin menghadirkan motivasi untuk beribadah. Coba lihat. Termasuk kamar mayat Ustadz ya? Kamar mayat. Kalau mau jalan-jalanlah di kamar mayat, keliling-keliling sampai dada-dada. Bayangkan kalau kita mau jalan saja di kamar di rumah sakit yang setiap kamar itu ada yang macam-macam modelnya, ada yang baru ini, ada yang model begini, ada yang entah. Kita bersyukur Allah masih berikan kesehatan. Betul. Jadi manfaatkan memang nikmat kesehatan ini untuk beribadah. Gitu. Jangan sampai nanti sudah tidak mampu lagi, jangan sampai nanti sudah sakit lagi, jangan sampai nanti sudah tidak bisa berbuat apa-apa baru muncul kalimat seandainya aku masih kuat, seandainya aku masih ini, seandainya aku masih ini. Makanya mumpung masih sekarang masih sehat, alhamdulillah diberikan kekuatan, kesempatan, kemudian sudah ditempa oleh Ramadan, maka dihadirkan kembali semangat untuk beribadah. Sehingga kembali lagi bahwa jangan sampai kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadi pada dasarnya kita bisa membuat itu, pada dasarnya kita bisa mengendalikan, dan pada dasarnya kita bisa melakukan apa yang di dalam maupun di luar Ramadan. Allah alam. Mungkin bisa menciptakan dari lingkungan keluarga sendiri dulu Ustadz ya? Iya, baik. Misalkan puasa Syawal bersama keluarga, Senin Kamis bersama keluarga. Bersama keluarga, jadi bisa memotivasi sama-sama. Dan itu membelajarkan juga sama anak-anak kita. Betul. Jadi kalau ada masih belum mampu untuk berpuasa, setidaknya mereka yang puasa setengah hari yang jam 12 itu minum teh seteguk, kemudian lanjut lagi berpuasa. Tapi itu hanya berlaku untuk anak-anak. Ibu-ibu tidak usah lagi yang Ustadz Roswan bilang gitu ya. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya
Ibu Haja Saidah Alwi, berasal dari Majelis Taklim Bidadari Surga, Desa Bua, Kecamatan Batu Daa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Saya langsung pertanyaan. Mari. Bagaimana cara istri berbakti kepada suami? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana Ustadz? Karena meskipun kita mengaku berbakti, cuman kadang ada rasa jengkel begitu kan? Biasanya bikin pala atau nyawa, baru tetap masih mesti makan kopi atau tidak. Ya. Jadi Bersimpan akan handuk sembarangan misalnya Ustadz. iya, mohon maaf ibu-ibu, memang begitulah bapak-bapak. Jadi, nah, ibu majelis taklim yang dirahmati Allah. Jadi supaya mudah untuk istilahnya, supaya mudah untuk berbakti, supaya mudah untuk melakukan ini, paling tidak kita itu masing-masing mengetahui hak dan kewajiban dulu. Apa haknya ibu-ibu terhadap suami dan apa haknya suami terhadap ibu-ibu. Gampang. Saya sarankan ibu-ibu suruh nonton sama Pak Itua ini, karena ibu-ibu kalau yang bercerita sama Pak Itua, kadang Pak Itua tidak mau dengar. Nah, gampang. Kewajiban suami kepada istri itu cuma 5. Yang pertama, berikan dia pendidikan, kemudian berikan dia tempat tinggal, berikan dia pakaian, berikan dia perhatian, dan yang kelima, berikan dia makanan. Ibu-ibu sudah makan? Oh, aman kalau begitu. Wah, selesai kalau begitu. Jadi cuma 5 ini, ya. Dan kewajiban ibu-ibu terhadap suami itu cuma 2. Dia cuman taat saja. Ketaatan istri itu cuman 2 saja. Taat dia kepada Allah dan taat dia kepada suaminya. Cuma itu, taat saja. Jadi karena saya disampaikan di awal bahwa kewajiban suami terhadap istri itu memberi makan, maka kewajiban memasak itu adalah kewajiban bapak-bapak. Wah, ibu-ibu langsung senang Ustaz. Iya. Kewajiban memasak, saya sudah bilang dari awal, sebelum saya jawab ini, pastikan tipe itu apa nonton. Ya. Kewajiban memasak itu kewajibannya suami. Mohon maaf Pak, kita berdua saya sini. Kewajiban memasak itu kewajiban suami, kewajiban cuci piring kewajiban suami, kewajiban cuci baju itu kewajibannya suami. Kewajiban ibu-ibu itu cuma 2, taat dia kepada Allah dan taat dia kepada suaminya. Jadi ketika suaminya bilang, "Mak, masak," berarti masak kalau begitu. "Mak, cuci baju," berarti gue cuci baju kalau begitu. Tidak jadi senyum yang tadi itu saja. Ya, sudah direvisi Bu. Jadi yang penting dia taat kepada suaminya. Sehingga ketika ada yang bilang, "Oh Ustadz, saya ini tergantung suami mendidik saya seperti apa." Tidak harus seperti itu, mohon maaf. Karena bisa kita lihat bagaimana kehidupan keluarga. Kehidupan keluarga itu kan kalau bisa kita lihat contoh itu kan ada 4. Yang pertama itu bisa lihat contohnya ada Nabi Nuh, keluarganya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu nabi, dapat wahyu dari Allah. Tetapi istri dan anaknya itu tidak mendengarkannya. Durhaka. Yang kedua, ada namanya keluarga Fir'aun. Istrinya taat. Fir'aun kita tahu bagaimana modelnya. Modelnya Raja Fir'aun ketika ada istri yang mengatakan, "Saya ini tergantung suami." Tidak seperti itu. Mohon maaf. Kenapa? Karena kalau cuma melihat dari karakter Raja Fir'aun ini kita tahu bagaimana kejamnya. Tetapi istrinya bisa taat. Yang kedua, ada yang parah. Istrinya tidak taat, istrinya durhaka, suaminya juga durhaka. Itu namanya kehidupannya Abu Jahal, Abu Lahab. Makanya ayat yang begitu, "Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab." Nah, ada yang keempat. Yang keempat ini yang adem. Suami taat, istrinya juga taat. Keluarganya Nabi Ibrahim. Istrinya taat, suaminya juga taat. Ibu-ibu suka keluarga yang mana? Nabi Ibrahim. Tapi masalahnya keluarga Nabi Ibrahim ini, Nabi Ibrahim istrinya 2. Oh. Jadi ibu
Tidak jadi Nabi Ibrahim. Tidak jadi Nabi Ibrahim. Kembali sama, kalau begitu ibu bilang jadi Fir'aun juga. Suaminya begitu, ibu tetap jadi aman. Nah, sehingga ibu sekalian, saya titipkan bahwa kembali bahwa ketaatan itu kembali kepada diri kita masing-masing. Jadi ketika ada yang mengatakan saya jadi durhaka itu karena suami saya, tidak harus seperti itu. Saya jadi seperti karena, oh tidak. Kenapa? Karena kita bisa mengendalikan, bisa belajar dari keluarga-keluarga yang digambarkan oleh Al-Quran. Karena hakikatnya Ustaz tidak ada dosa titipan Ustaz ya. Baik. Ketika suami durhaka kepada Allah, kita tetap taat kepada Allah, dosanya suami, dosanya dia Ustaz Dosanya ya. suami, iya. Jadi bersyukur jadi ibu-ibu, jadi bidadari surga ini. Bersyukur, iya. Kenapa? Karena memang dosa ibu ya kita tanggung, bapak-bapak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi taatnya ibu-ibu sama suami itu bagian juga dari keberhasilan suami gitu. Nah, kalau kita suami berdosa, ya kita tanggung saja, ibu-ibu tidak tanggung. Tapi kalau ibu-ibu yang berdosa, maka suami juga yang termasuk. Kasihan jadi suami. Iya, kasihan memang jadi laki-laki. Coba lihat. Begitu dia masih kecil, dapat jakati, dapat THR, dipegang oleh mamanya. Begitu suami, begitu dapat THR, siapa yang pegang? Istrinya yang pegang. Jadi apa yang kami pegang? Tak ada memang. Nah, cuman kalau dia taat sama suaminya, Masya Allah, dia akan menjadi penghuni surga. Bahkan dia akan menjadi bidadari surga. Itu luar biasa. Baik ya. Baik, Insya Allah bisa dipahami Ibu ya. Insyaallah. Selanjutnya, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Fermiati Marwa dari Majelis Taklim Bidadari Surga, Desa Bua, Kecamatan Batu Da'a. Izin bertanya Ustadz, dalam kehidupan ini terkadang kita selalu sakit hati, merasa sakit hati atau disakiti oleh orang lain. Baik. Dan mungkin sakit hati itu sudah paling dalam. Nah, kalau misalnya untuk memaafkan, kita pasti siap untuk memaafkan, tapi terkadang rasa sakit hati itu akan timbul kembali. Jadi masih ada rasa marah juga Ustadz. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana cara kita untuk memaafkan seseorang yang telah membuat kita sakit hati, dan sakit hati itu yang paling dalam Ustadz? Terima kasih. Masya Allah, agak berat ini memang. Jadi Sakit hati itu sudah panjang, sakit sekali ya. Jadi ada istilah, saya itu Ustadz tidak marah, bahwa saya tidak dapat lupa. Jadi pada dasarnya anti ini memaafkan atau tidak? Ya ini saya tidak marah Ustadz, tidak mendapat lupa. Ada memang agak-agak berat. Itu baru bagaimana solusinya itu Ustadz? Begini, jamaah sekalian, harus ditanamkan memang dalam hati bahwa meminta maaf itu mudah. Tapi yang paling berat itu adalah maafkan. Karena maaf itu berat, memaafkan itu berat dan sulit untuk dijangkau, maka Allah menjaminnya surga. Ya. Karena menerima maaf itu berat, maka balasannya surga. Karena berat. Mungkin kalau ringan, mungkin bukan surga yang dia mau dapat. Mungkin cuma kipas angin, ya, setrika, atau apa begitu. Maksudnya apa? Bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang indah itu, dia harus pengorbanannya juga besar. Jadi untuk memaafkan, untuk mendapatkan surga kita memang harus dimaafkan gitu. Nah, sehingga teman-teman sekalian, Bapak Ibu majelis taklim sekalian, bahwa supaya mudah juga memaafkan, bahwa tanamkan juga dalam hati kita ini adalah saudara sesama muslim. Sehingga innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Jadi damaikan keduanya.
Karena bagi siapa yang masih baku marah, siapa yang masih sulit untuk menerima maaf kepada seorang, maka jangan sampai di daerah yang kita tinggal itu tidak akan mendapatkan rahmat, tidak akan mendapatkan ridha. Oleh sebab itu maka memang harus tanamkan dalam hati mulai sekarang, dimaafkan semua. Ingat, hukum karma itu kadang-kadang juga berlaku. Kalau kita tidak bisa memaafkan orang lain dengan kesalahan mereka terhadap kita, maka ingat, kita juga ini adalah manusia biasa yang juga punya salah kepada orang lain. Ya. Yang penting dia sudah datang, sudah meminta maaf. Cuman kan kadang-kadang yang merusak ini adalah apa? Gengsi. Tiota yali-yali wa utamu hula. Datang kamari begitu. Dia yang lebih adik, aku ini kakak. Nah, kadang-kadang ini yang membuat gengsi gede-gedean. Itu kadang-kadang yang merusak. Kadang-kadang itu yang apa ya istilahnya? Kadang-kadang membuat orang susah untuk menerima itu karena dari persoalan usia, dari faktor umur masih lagi. Padahal memang balasan bagi orang-orang yang senantiasa ikhlas dalam menerima sesuatu itu adalah surga yang Allah sudah janjikan, ya. Jadi fikirkan saja surga yang Allah akan kasih, kurang lebih seperti itu. Allah alam bis. Baik, insyaallah bermanfaat Ibu. Selanjutnya silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Hano. Yang saya langsung saja Pak Ustadz. Saya mau tanyakan, seberapa wajib kita memberikan zakat di hari raya? Terkait zakat fitrah Bu ya. Zakat hari raya. Hukum zakat fitrah di hari raya, namun dijawab setelah iklan, Ustaz. Baik. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Baik Ustaz, menyambung pertanyaan dari Bu Salmano tadi terkait zakat fitrah, hukum zakat fitrah. Baik. Mohon penjelasan. Bismillah, alhamdulillah. Mohon maaf, zakat fitrah itu dikeluarkan hanya selama bulan Ramadan. Jadi batasnya itu sampai sebelum khutbah, ya. Jadi khatib turun dari mimbar. Nah, ketika ada tradisi yang muncul dari kita sekarang, kadang-kadang anak-anak yang jalan itu itu sudah bukan zakat fitrah lagi. Itu sedekah biasa setelah pasca Ramadan. Jadi ketika ada yang itu yang mungkin yang harus kita luruskan. Jadi biasakan ada anak Assalamualaikum minta zakati, Assalamualaikum minta zakati. Itu anak-anak yang minta itu bukan zakati lagi, tapi sedekah biasa. Sehingga saya sering sampaikan sama keluarga saya, sama biasa ponakan-ponakan. Saya bilang sama mereka, saya mau kasih keluar zakat biasa, mau kasih begitu sama anak-anak, sama ponakan-ponakan itu ketika biasanya saya akan mulai itu di 3 malam terakhir sebelum Ramadan. Jadi 27, 28, 29 itu malam ke-27 itu biasa orang-orang jalan. Itu saya akan untung. Tapi itu bukan zakat fitrah lagi. Zakat fitrah itu yang dikumpulkan oleh mereka yang badan ambil zakat. Nah, itu zakat mal biasa. Ingat, kenapa harus diingatkan zakat fitrah dengan zakat mal? Ya, zakat mal, zakat harta. Bukan zakat mall. Ya, orang kalau biasanya orang larinya ke zakat mall dan lupa dengan zakat mal. Nah, supaya berkali lipat yang kita bisa kasih dan pahalanya bisa berkali-kali lipat, bahwa itu keluarkan sebelum hari raya. Jadi dikeluarkan zakat fitrah itu sebelum khatib turun dari mimbar. Jadi kalau setelah itu menjadi sedekah biasa kepada anak-anak. Nah, seberapa wajib zakat fitrah untuk dikeluarkan? Sangat wajib. Bahkan ini rukun Islam yang ketiga. Dan zakat itu, Ibu sekalian, zakat itu ada sekitar, kalau tidak salah seorang ulama mengatakan kurang lebih 32 kali dalam Al-Quran itu
zakat selalu disandingkan dengan sholat. Aqimis sholata wa atuz zakah. Aqimis sholat. Beberapa banyak ayat Al-Quran yang mengatakan aqimis sholata wa atuz zakah. Artinya apa? Kewajiban zakat itu wajib. Bahkan salah satu yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika sepeninggal Rasulullah adalah mereka yang tidak mau membayar zakat. Makanya sangat wajib sekali kalau cuma, bahkan ketika itu ada seorang anak yang lahir kemudian dan dia lahir sebelum khatib turun dari mimbar, maka dia wajib untuk dikeluarkan zakat. Berarti batasnya itu bukan sebelum sholat Id, Ustadz ya? Batas mengeluarkan zakat itu sebelum sholat Id atau batasnya khatib turun dari mimbar? Iya, pas khatib turun dari mimbar. Sebelum khatib. Sebelum khatib turun dari mimbar. Bukan sholat Idnya. Baik. Masih ada yang ingin bertanya, Bu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruli Paweni, berasal dari Majelis Taklim Bidadari Surga Desa Bua, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo. Pertanyaan saya, Bu, Pak Ustadz, apakah amalan yang paling baik yang dilakukan pada bulan Syawal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan terbaik di bulan Syawal, Ustaz. Amalan terbaik di bulan Syawal disampaikan dari awal juga untuk menyelesaikan berpuasa. Man shama ramadhana tsumma atba'ahu sitta min Syawal. Jadi siapa yang berpuasa Ramadan kemudian melanjutkan 6 hari di bulan Syawal. Jadi amalan yang pertama itu yang afdal itu berpuasa. Berpuasa tapi pastikan sudah selesai hutang puasa. Jadi setelah hutang puasa mengqadha puasa Ramadan, kemudian lanjut jalan lagi dengan 6 hari di bulan Syawal. Kemudian amalan-amalan lainnya tetap harus ada ya. Jadi tetap ada. Jangan sampai kita fokusnya berpuasa dan lupa sholat. Jadi yang ya tetap sholat, tetap ada sholatnya, tetap seperti sebagaimana puasa. Makanya dikatakan bulan Syawal itu adalah bulan peningkatan. Kenapa? Karena apa yang sudah kita raih di bulan Ramadan kemarin itu kita tingkatkan, tetap kita jaga ketika bulan Ramadan. Jadi kalau amalan yang paling afdal itu ada puasa, kemudian tetap berbagi kepada orang-orang sekitar, kasih sedekah biasa kepada anak-anak sekitar. Tetap sebagaimana amalan-amalan biasanya, amalan-amalan lainnya. Insyaallah bermanfaat, Ibu. Selanjutnya Ya, silakan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Astin Belaji. Saya adalah anggota Majelis Taklim Bidadari Surga dari Desa Bua, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo. Menyambung apa yang disampaikan oleh Bu Ruli tadi terkait dengan puasa Syawal. Izin bertanya Pak Ustadz, kira-kira apa hukumnya bagi yang tidak melaksanakan puasa Syawal? Terus untuk bulan Syawal itu sendiri, pertanyaan yang kedua, untuk di bulan Syawal kita berada pada peningkatan keimanan. Bagaimana halnya dengan kegiatan-kegiatan seperti kegiatan kekeluargaan yang banyak menyita waktu sampai kita tidak puasa mungkin, dan bahkan ada kegiatan-kegiatan lain yang kita laksanakan di bulan Ramadan tidak maksimal seperti yang di bulan Ramadan sendiri. Kira-kira bagaimana dengan hal ini? Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Ibu Ruli tadi, Ustadz, orang tidak puasa Syawal, kira-kira bagaimana? Ya, tidak jadi masalah karena posisi puasa Ibu Ruli. Izin Bu, Ibu Astin. Oh, Ibu Astin, mohon maaf. Cuma menyambung pertanyaan dari Ibu Ruli. Ya, tidak apa-apa karena memang posisinya puasa sunnah. Puasa sunnah itu bisa dikerjakan, bisa juga tidak. Cuman
ketika ditinggalkan Rugi ya. Ustaz? rugi gitu. Nah, jadi mulai memperbaiki istilah-istilah seperti itu. Kan ini cuma sunnah Ustaz, dilaksanakan oke, tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa. Tapi tambah dengan ketika dikerjakan dia berpahala dan bermanfaat, kalau ditinggalkan dia rugi gitu. Jangan cuma sampai dibuat dengan tidak jadi masalah ya. Baik. Nah, yang kedua misalnya tidak ada kesinambungan dari apa yang sudah kita lakukan. Saya rencana mau berniat puasa, tiba-tiba ada kegiatan-kegiatan arisan keluarga, kegiatan-kegiatan mau sama-sama dengan keluarga. Jangan salah, itu juga adalah bagian dari kesinambungan Ramadan. Jadi silaturahim kan ada Bernilai pahala juga. bernilai Ustaz, pahala ya. juga silaturahim. Tidak. Jadi ibadah itu tidak harus tentang hablum minallah. Ya, jadi tidak harus tentang sholat, tidak harus tentang puasa, tetapi lebih daripada itu juga. Kan kita juga pernah mendengar begitu Menteri Agama menyampaikan kapan hari raya, kemudian beliau-beliau itu menambahkan apa? Menambahkan bahwa ada kesolehan sosial. Makanya dari Ramadan itu kita bisa belajar bahwa kesolehan saya sangat bersyukur sekali, bukan cuma di Gorontalo ya, tapi semua. Jadi ketika Ramadan hadir, setelah Ramadan kemudian hari raya, banyak orang saling berkunjung. Disitulah adanya kesolehan sosial. Jadi itu yang harus kita pahami bersama, bahwa kesolehan tidak harus tentang sholat, tidak harus tentang puasa, tapi jangan juga rajinnya pasiar-pasiar tidak sembahyang. Sini sudah soleh ya. Jadi tetap berjalan secara seimbang ya. Jadi mempertahankan yang setidaknya tetap mempertahankan yang fardu ya, utamanya di sholat itu. Nah, saya sedikit kasih motivasi kepada, mohon maaf, bidadari surga ada satu bapak-bapak. Jadi ya. Bidadari surga. Ini dia masalahnya. Sempat ada tanya, Ustaz, kalau bapak-bapak dapat bidadari, ibu-ibu dapat bidadara, nah ada istilah bidadara. Ya, jadi kapan itu bapak-bapak ketika sholat itu dapat bidadari. Satu bidadari satu kali sholat. Berapa kali sholat, Pak? Sebanyak, sudah usia sekarang sudah berapa kali sholat dalam? Banyak kali. Bayangkan banyak bidadari yang menunggu beliau. Masya Allah. Dan ingat, bidadari itu mohon maaf kalau ada mayat tua di sini. Mohon maaf. Jadi ini ratu bidadarinya. Iya, itu dia. Jadi ketika bapak-bapak sholat itu dapat satu bidadari. Dan ingat, satu kali sholat ya. Jadi kalau 5 kali sholat, berarti 5 bidadari. Kali saja berapa hari. Kali berapa tahun sudah usia sekarang. Dan ingat, bidadari itu akan hilang saat kapan? Ketika bapak itu mengatakan cantik kepada wanita lain. Wow. Ketika itu bidadari itu hilang. Itu cantik sekali. Hilang satu bidadari. Makanya jangan sampai minus nanti itu. Tapi kalau yang dibilang cantik istrinya, Ustadz? Berarti bertambah keindahan istrinya. Iya. Ya, nah, ketika bapak-bapak sholat, maka dia akan mendapatkan bidadari. Nah, ibu-ibu kalau sholat dapat apa, Ustadz? Tidak ada bidadara. Ya, mohon maaf ya, tidak ada bidadara. Baru ibu-ibu kalau sholat, dia mau jadi apa? Tadi kata Umanita bahwa dia akan menjadi ratu para bidadari. Ratu para bidadari. Bayangkan jadi ratu para bidadari. Jadi ketika tipa itu jalan dan dikerumuni oleh bidadari, akan datang ratu para bidadari. Awas. Kita mau pergi kita pipa itu. So sweet. Ya, luar biasa. Itu kalau maituanya basambayang. Iya, bukan soal ibu, semua ini jadi jelas Ustaz, saya juga basambayang. Nah, ini untuk semua. Jadi ketika ibu-ibu tidak sholat, maka ibu-ibu itu hanya memandang paitua diperebutkan oleh bidadari-bidadari. Jadi ketika ibu-ibu mempertahankan sholatnya, maka ibu-ibu akan menjadi ratu para bidadari. Ya, jadi mohon maaf, tidak ada istilah bidadara. Ini jadi bidadara juga saya bingung bagaimana model bidadara. Allah alam bisawab. Ya. Jadi kurang lebih seperti. Jadi ini motivasi untuk beribadah. Jadi sekali lagi bahwa Ramadan hadir itu sekedar memberikan motivasi kita untuk beribadah. Ramadan hadir itu memberikan motivasi kita untuk semakin meningkatkan. Jadi jangan sampai
selesai Ramadan kita berpikir keutamaannya pun hilang, kita berpikir padahal tidak. Kita harus bertahan dan kita harus menjaga kualitas ibadah kita pasca Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah bermanfaat Ibu. Selanjutnya silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Kadir Paloa, Kepala Desa Bua dan didampingi oleh bidadari. Alhamdulillah. Iya. Pertanyaan saya begini, Bapak itu adalah imam keluarga. Ketika imam hanya berbalikan dengan ibu, artinya semua jadi imam itu adalah ibu. Kira-kira posisi Bapak itu yang bagaimana? Kira-kira posisi Bapak kira-kira di mana? Bagaimana? Bagaimana boleh diulang Pak? Iya. Imam itu adalah bapak di keluarga. Sementara yang jadi imam sekarang adalah ibu. Semua kendalinya adalah ibu. Kira-kira posisi bapak di mana? Gitu ya. Baik. Jadi begini Ustaz, sang istri mendominasi. Nah, kira-kira bagaimana ini Ustaz? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi suami itu adalah pemimpin, ya. Nah, bagaimana ketika ibu-ibu mendominasi ketika ini untuk semua ya, bukan mohon maaf jangan ke saya ya, apa ini. Nah, bagaimana posisinya? Mungkin karena lihat Faitua cuman diam-diam, maka ibu-ibu punya inisiatif untuk membantu. Silakan membantu. Tapi ada hal-hal tertentu dalam pengambilan keputusan itu tidak bisa dicampuri oleh ibu-ibu. Ya, baik. Jadi ketika bisa saja ibu-ibu itu mendominasi karena apa? Karena melihat kurang adanya pergerakan, kurang adanya inisiatif, kurang bergerak dan lain sebagainya. Maka kita ibu-ibu itu berinisiatif untuk membantu ini. Silahkan. Tapi jangan sampai mengambil kewajiban atau jangan sampai mengambil memang ini posisi saya. Begitu. Nah, bapak-bapak juga agak berat untuk mengingatkan itu kepada ibu-ibu. Makanya caranya itu jangan menggunakan kalimat kita. Bahkan jangankan itu bisa terjadi sama siapa saja. Jadi kalau kadang-kadang kita menasihati istri itu kadang-kadang tidak dengar, jangan pakai kalimat kita. Kadang bisa saja dia mau bantah. Meskipun itu kebenaran. Caranya bagaimana Mbak kasih ingat istri? Dengar ke sana pengajian yang biasa istri jaga dengar. Siapa ustadz yang paling dia dengar? Abi Raja misalnya yang putar ke sana, baru Abi Raja yang suruh telepon sama itu ibu. Assalamualaikum Bu. Saya dengar ibu ini tidak pernah dengar ini sama Pak Itua Bu. Lewat mulut siapa yang mengatakan itu? Jangan pakai mulut kita. Pinjam lisan orang lain. Pinjam lisan orang lain untuk mewakilkan itu. Jadi ada hal-hal tertentu misalnya dalam pengambilan keputusan, apalagi mungkin posisi ayah sebagai kepala desa misalnya. Keputusan-keputusan tertentu yang tidak bisa dicampuri oleh istri memang wajib kepala desa yang mau. Tapi mungkin jadi tempat tukar pikiran. Untuk minta pendapat menurut Linou bagaimana, menurut Li Bunda bagaimana. Boleh atau tidak, seperti apa dan seperti apa. Ya, insya Allah bermanfaat Bapak. Ustadz, sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Mohon menutupnya dengan doa Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Insya Allah pertemuan kita mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ibu-ibu menjadi ibu-ibu, menjadi bidadari surganya Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas waktunya Ustadz. Baik. Baik pemirsa, jadi seperti tadi penjelasan dari Ustadz Roswan Manto, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari Majelis Taklim Bidadari Surga. Insya Allah sehat selalu ya Bu, Pak. Insya Allah. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya tutup dengan pantun.
Sakit gigi selalu kambuh. Cakep. Dengar suara terasa gaduh. Cakep. Kemana hati harus berlabuh? Kepada Allah tempat berteduh. Masya Allah. Saya Umi Nita pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lentera hati, alhamdulillah damai di hati. Masya Allah.